Lihat di halaman 201 buku paket ya. Jadi caranya ini diambil dari data yang awal, di mana perusahaan menghasilkan 4 produk, yaitu MT, MK, MP, dan MM. Nah, di slide 9, soal poin A dan B diterangkan, kita menghitung MT terlebih dahulu. MT dijual, volume totalnya tahun depan diperkirakan itu terjualnya sebanyak 10.000, di mana 30%-nya diserap pada penjualan di DKI, yaitu 3.000. Kemudian 2.500 di Jabar, 2.000 di Jateng, dan sisanya yaitu 2.500 di Jatim. Kemudian volume totalnya dilihat di soal poin A, bahwa volume total 10.000 itu dibagi 30%, 25%, 20%, sisanya Jatim. Untuk harga per unitnya ada di soal poin A, bahwa untuk MT itu 200.000, untuk MK 250, untuk MB 300, dan untuk MM 400. Begitu juga cara penghitungan yang lainnya, cara penghitungan untuk MK, MB, dan juga MM. Kemudian nilai penjualannya yaitu volume total dikali harga per unit. Jadi untuk MT 10.000 dikali 200.000. Untuk menghitung MT 10.000 dikali 200.000, totalnya menjadi 2 miliar. Begitu juga untuk menghitung MK, MP, dan MM dengan cara yang sama juga. Kemudian nilai penjualannya MT, MP, MK, dan MM ditotal semua, sehingga totalnya diperkirakan dalam setahun menjadi 7,4 miliar. Baik, kita akan menghitung anggaran penjualan perwira niaga. Ini ada di buku paket halaman 201 di tabel 10.2. Jadi cara penghitungannya yaitu diterangkan bahwa per salesnya di DKI itu ada 2 orang, namanya itu Koming dan Linden. Nah, di slide sebelumnya yaitu di slide 17 bahwa di DKI kita jual 3.000 unit untuk MT-nya. Ternyata Koming itu 60% dan Linden 40%. Ini tahu kok bisa 60 sama 40% ini dari mana? Yaitu dari soal, yaitu yang ada di slide 10 atau di buku paket halaman 199. Jadi kita masukkan 3.000 unit yang di DKI dibagi 60% untuk Koming dan 40% untuk Linden. Kemudian untuk MK, MB, dan MM caranya juga sama perhitungannya. Sehingga total MT tetap sama, yaitu 10.000. Untuk MK-nya 8.000, MB 6.000, dan MM 4.000. Kita bisa lihat data dari poin B-nya, dari poin B. Kita lanjut untuk perhitungan anggaran produksi. Jadi kita bisa lihat data produksi kita dari poin C di slide 11. Jadi kita tuh sudah tahu volume penjualnya dari slide sebelumnya, yaitu di slide 18, atau kita bisa lihat di buku di halaman 201 tabel 10.2. Nah, di tabel 10.3 halaman 201 ini atau di slide ini persediaan awalnya yaitu di tanggal 1 Januari 2009 sejumlah 2.400 unit dan persediaan akhirnya jumlahnya 600 unit, yaitu di tanggal 31 Desember 2009. Nah, itu tahunnya ya dari soal, yaitu dari poin C. Nah, untuk mengetahui volume produksi dengan cara volume penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian dikurangi persediaan awal, akanlah menjadi volume sama dengan volume produksi. Jadi untuk perhitungannya volume produksi untuk MT yaitu 10.000 ditambah 600 dikurangi 2.400 sama dengan 8.200. Begitu juga dengan MK. Kita lihat soalnya dulu untuk persediaan awal dan akhir. Kemudian kita hitung volume penjualannya itu 8.000 ditambah 700 dikurangi 1.500 sama dengan 7.200. Begitu juga dengan cara penghitungan MP dan MM. Caranya juga sama. Sekarang kita ke perhitungan anggaran kebutuhan bahan. Bisa dilihat di buku halaman 201 tabel 10.4 atau untuk soalnya di halaman 199 atau ada di poin D yaitu di slide 11. Yaitu untuk soalnya, jadi setiap 1 unit MT membutuhkan kayu
sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Kemudian kita isi untuk 1 unit di jenis bahan kayu, 3 unit di kayu lapis, 1 unit di melamin. Kemudian yang akan kita produksi untuk volume produksi yaitu 8.200. Volume produksinya ini ada di slide 19 atau di tabel 10.3 halaman 201. Jadi 8.200 dikali 1 sama dengan 8.200. Kemudian 8.200 dikali 3 unit, totalnya menjadi 24.600. Kemudian 8.200 dikali 1 unit, yaitu sama dengan 8.200. Begitu juga cara menghitung MK, MP, dan MM. Itu juga sama caranya. Kita lihat di soal terlebih dahulu, kemudian dilihat di slide 19, yaitu di volume produksinya itu berapa. Kemudian tinggal mengalihkan. Jadi berarti total anggaran bahannya yaitu di MT, MK, MP, dan juga MM, yaitu 8.200 ditambah 3.600 ditambah 6.100 ditambah 8.300, totalnya menjadi 26.200. Jadi seperti itu. Jadi kita caranya sama dalam mencari kebutuhan bahannya. Lalu kita ke perhitungan anggaran pembelian bahan. Yaitu untuk pembelian bahan datanya ada di poin E di slide 11. Untuk persediaan awal ada di poin F slide 12. Kita bisa lihat soal juga di buku paket halaman 199 atau lihat jawabannya di halaman 201 buku paket di tabel 10.5. Jadi di jenis bahan kayu kita menghitung kayu terlebih dahulu. Untuk persediaan ada di soal yaitu 4.000 dan 2.500. Persediaan awal 4.000 dan persediaan akhirnya 2.500. Harga belinya 19.000. Kemudian kita butuh memproduksi. Di kebutuhan produksi kita yaitu 26.200. Jadi cara perhitungannya kebutuhan produksi 26.200 ditambah persediaan akhirnya yaitu 2.500, kemudian dikurangi 4.000, yaitu di persediaan awalnya yaitu 4.000. Jadi total pembelian per unitnya yaitu 24.700. Kemudian untuk menghitung nilai pembeliannya yaitu 24.700 dikali 19.000, yaitu dikali harga beli kita 19.000, sehingga totalnya menjadi 469.300.000. Begitu juga cara menghitung kayu lapis dan juga melamin sama, sehingga total nilai pembeliannya yaitu dari 469.300, 941.250, 421.125.000 itu totalnya menjadi 1.831.675.000. Anggaran biaya tenaga kerja jenis produk meja tulis jam per unit 4, kerja total 32.800, tarif per jam 3.000, nilai 38.200 dikali 3.000, 98.400.000. Meja komputer 108 juta, meja belajar 128.100.000, meja makan 87.150.000, total 421.650.000. Anggaran biaya overhead, biaya bahan penolong, biaya pelitur dan cat 20 juta, biaya paku dan pasak 6 juta, biaya tenaga kerja penolong, biaya mandor dan satpam 48 juta, biaya pabrikase lain, biaya listrik pabrik 60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air pump pabrik 6 juta, biaya depresiasi mesin 30 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik 18 juta, total 200 juta. Anggaran biaya operasional, biaya pemasaran total 228 juta, ditambah biaya administrasi dan umum total 400 juta. Total biaya komersial 628 juta. Penjualan 7.400.000 dikurangi harga pokok penjualan 2.961.754.300. Laba kotor 4.438.245.700 dikurangi biaya operasional total 628 juta. Laba usaha dianggarkan yaitu 3.810.245.700.
Anggaran kas, saldo kas 1 Januari 2009 1.625.000.000. Aktivitas operasional terdiri dari penjualan tunai 5.550.000.000, pembelian bahan baku 1.099.005.000, biaya tenaga kerja 421.650.000, biaya overhead 200 juta, biaya pemasaran 228 juta, biaya administrasi 400 juta, biaya depresiasi 180 juta. Saldo kas 31 Desember 2009. Dari jumlah aktivitas investasi 8.755.000.000 dikurangi jumlah aktivitas pendanaan 4.198.655.000, yaitu 4.556.345.000. Proyeksi neraca per 31 Desember 2009, kas 4.556.345.000, piutang usaha 2 miliar, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 103.750.000, persediaan barang jadi 309.820.700, aktiva tetap 2 miliar 95 juta, total aktiva 9.068.915.700, hutang usaha 1 miliar 7.670.000, hutang bank 750 juta, obligasi 500 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 4.811.245.700,